Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Bia Voice Games. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Di video kali ini aku akan bercerita tentang kisah ojek online yang menarik penumpang, yaitu hantu ya guys. Awal kisah, Rina dan teman-temannya sedang makan siang ya guys di sebuah cafe yang ada di game Sakura School Simulator. Mereka ini mengadakan acara reuni akbar gitu ya guys, bertemu dengan teman yang lama atau teman sekolahnya Rina Tamaki. Tetapi di suatu tempat ada yang menelpon Rina Tamaki, yaitu adiknya yaitu Mio ingin segera dijemput. Lalu Rina pun pergi duluan ya guys, berpamitan kepada teman-temannya untuk pulang lebih awal karena akan menjemput adiknya di sekolahannya. Adiknya menelpon Rina supaya segera dijemput oleh kakaknya tersebut. Lalu Rina pun pergi dan meninggalkan teman-temannya. Dan Rina pun tidak membawa kendaraan ya guys. Rina pun memesan ojek online, dan di sini Rina pun mencari ojek online-nya di sebuah persimpangan jalan ya guys. Dan tiba-tiba temannya Rina ini mempunyai sebuah firasat gitu ya guys, dan mengucapkan kata selamat tinggal, dan itu adalah firasatnya Fumi. Dan lalu Fumi pun memeluk Rina Tamaki seolah-olah Rina Tamaki akan pergi untuk selamanya. Dan mereka pun berpamitan, lalu Rina Tamaki pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari sebuah ojek online atau taksi online yang sedang melewat di jalan raya besar ya guys. Karena ini kafenya masuk ke dalam perkampungan gitu ya guys. Tapi tiba-tiba Rina Tamaki hendak menyeberang, dan Rina pun tidak melihat atau sangat terburu-buru sehingga Rina pun tertabrak oleh sebuah mobil dan tertabrak lari. Dan Rina Tamaki pun meninggal di tempat ya guys, di tempat kejadian tersebut. Keesokan harinya hujan pun turun ya guys, dengan membasahi luka Rina Tamaki yang ada di jalan tersebut. Dan di sisi lain, di tempat lain ada seorang siswa yang sedang memesan ojek online ya guys. Sebut saja Hikari sedang memesan ojek online. Dan disinilah Taiga adalah seorang ojek online ya guys. Lalu Taiga pun memeriksa ponselnya karena ada yang memesan ojeknya itu. Setelah ada pesanan masuk, Taiga pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Lalu Taiga pun menarik penumpang tersebut yang bernama Hikari, dan lalu Taiga pun mengantarkannya ke lokasinya, yaitu ke rumah Hikari. Setelah selesai mengantarkan Hikari, lalu Taiga pun pergi dari tempat itu. Lalu Taiga pun pergi ke sebuah sushi ya, restoran sushi, karena Taiga ini sedikit lapar ya guys. Lalu Taiga pun memesan sebuah makanan di sushi tersebut, dan sambil menunggu pesanan ojek online lainnya. Ketika sudah beres selesai makan, lalu tiba-tiba ada sebuah pesanan atau orderan ojek online lagi ya guys di sebuah ramen shop. Dan inilah dia ramen shopnya ya guys. Oh ya guys, ramen shop ini udah dibuka ya guys. Jadi kalian bisa masuk dan menikmati hidangan-hidangan yang ada di ramen shop tersebut.
Sebelum lanjut ke videonya ya guys, aku akan kasih tahu kepada kalian bahwa si ramen shop ini sudah dibuka ya guys, dan sudah ada di menunya juga. Kalian tinggal klik menu, lalu kalian tinggal cari ramen shop. Nah, di sini kita masuk ya guys. Apakah sudah beneran dibuka? Dan ternyata bener dibuka ya guys. Dan kita bisa makan ramen sepuasnya di tempat ini karena ini namanya ramen shop. Dan pastikan dulu ya kalian itu mencukupi uang-uangnya tersebut dan sehingga bisa membeli makanan-makanan yang ada di ramen shop tersebut. Dan lalu teman-temannya Rina pun ikut makan juga ya guys di ramen shop ini. Selamat mencoba ya guys. Sekarang sudah banyak fitur-fitur yang bagus dan menarik di game Sakura School Simulator. Oke, lanjut ke ceritanya ya guys. Lalu Taiga pun menerima sebuah orderan di ramen shop tersebut. Lalu Taiga langsung segera berangkat ke lokasi tersebut. Nah, si Taiga ini sudah sampai di ramen shop ya guys. Lalu Taiga pun menerima penumpangnya atau orderannya. Dan Taiga pun mengantarkannya ke lokasi tujuan yang dipesan oleh si laki-laki tersebut. Ternyata penumpangnya ini order ke apartemennya ya guys. Inilah dia apartemennya. Dan tidak lama kemudian ada orderan masuk lagi ya guys di arah ramen shop tadi. Lalu Taiga pun pergi atau balik arah lagi ya guys. Balik lagi ke tempat ramen shop tersebut karena ada orderan yang baru masuk lagi. Padahal tempatnya sudah terlalu jauh ya guys. Tetapi ternyata ini adalah Rina Tamaki ya guys. Dan jangan lupa Rina Tamaki itu sudah meninggal ya guys karena sudah tertabrak lari oleh mobil yang tidak tahu siapa yang menumpanginya. Dan ternyata Rina Tamaki ini memesan ojek online kepada Taiga. Loh, kok hantu bisa memesan ojek online ya guys? Dan tidak tahu apa motif dan tujuannya Rina Tamaki ini memesan ojek online. Kita simak aja videonya ya guys. Lalu Rina Tamaki pun langsung naik ke dalam motornya si Taiga ya guys, karena Rina Tamaki ini ingin diantarkan ke rumahnya ya di aplikasinya. Tetapi di sini Rina Tamaki tidak menampakkan hantunya ya guys, atau mukanya tidak serem dan biasa-biasa aja kayak manusia-manusia yang lainnya. Lalu Taiga pun mengantarkan si Rina Tamaki ini ke lokasi yang dituju. Di perjalanan sangat hening sekali dan beda suasananya ya guys. Si Taiga ini tidak mengajak ngobrol Rina, dan Rina pun tidak sama-sama tidak mengobrol ya. Jadi kayak si Taiga ini kayak sendiri aja gitu, padahal ada penumpang di belakangnya. Oke, di sini kita sudah sampai di tempat atau di rumahnya Rina Tamaki ya guys. Inilah dia rumahnya Rina Tamaki. Lalu Rina Tamaki pun masuk ke dalam rumahnya. Tetapi beberapa menit kemudian, loh kok
rumah yang semewah ini, sebagus ini berubah menjadi apa? Menjadi kuburan, guys. Ih, serem banget ya, guys. Dan ternyata, oh my god, Rina Tamaki ini adalah hantu ya, guys. Lalu Taiga pun belum menyadari bahwa si rumahnya Rina Tamaki ini sudah berubah menjadi kuburan. Beberapa detik kemudian Taiga pun menyadari bahwa Rina Tamaki ini adalah hantu dan rumahnya ini berubah menjadi kuburan. Alangkah kagetnya si Taiga ini sampai terpental ya, guys, sampai jatuh dari, ya gitulah. Alangkah kagetnya melihat Rina berubah menjadi hantu dan rumahnya juga berubah menjadi kuburan. Lalu si Taiga pun ini langsung pergi ya, guys, langsung tancap gas dari rumah tersebut atau dari lokasi tersebut. Dan si hantu ini malah mengikuti Taiga kemanapun Taiga pergi diikuti oleh hantu Rina Tamaki. Dan ternyata kalian tahu, guys, siapa yang menabrak Rina Tamaki? Itu ternyata Taiga Yuki ya, guys. Sehingga si Rina ini balas dendam kepada Taiga Yuki karena sudah menabrak lari dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya ya, guys. Taiga ini masih diikuti oleh hantu Rina Tamaki ya, guys, sehingga Taiga ini melarikan diri ke apartemennya ya, guys, dan tidak lagi ngegojek online karena diikuti oleh hantu Rina Tamaki. Dan sampai di apartemennya, Taiga pun langsung lari ke dalam apartemennya ya, guys. Dan ternyata si hantu Rina Tamaki ini juga mengikuti Taiga kemana Taiga pergi. Karena si hantu ini ingin sekali membalaskan dendamnya kepada Taiga karena Taiga ini tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak mau menyerahkan dirinya ke polisi ya, guys, karena sudah menabrak lari Rina Tamaki. Oke, di sini Taiga sedang berada di dalam lift ya, guys. Lift lantai 14, lantai paling atas ya, guys, si apartemennya si Taiga ini. Dan Taiga ini masih merasa resah sekali dan ketakutan karena hantunya terus saja menghantuinya si Taiga ya, guys, sehingga si hantu tersebut ini mengikuti ke dalam rumah atau ke kamar apartemennya Taiga Yuki. Dan Taiga ini akan kabur ya, guys, dari apartemennya karena Taiga ini merasa sendiri di apartemennya dan ketakutan. Tetapi ketika Taiga ini mau membawa kunci motornya dan ternyata hantunya itu sudah ada di depan matanya ya, guys, di pintu apartemennya Taiga. Taiga pun membuka lift dan ternyata lift ini tidak mau buka juga ya, guys. Lalu Taiga pun berlari ke atas rooftop ya, karena selalu dihantui atau dikejar-kejar oleh hantu Rina Tamaki. Dan Taiga ini menjatuhkan dirinya ya, guys, saking takutnya. Dan Taiga ini bunuh diri dari atas jatuh ke bawah ya, guys, sehingga Taiga ini meninggoy juga ya.
Dan dendam Rina pun sudah terbalaskan ya guys. Jadi cukup sampai di sini ya guys ceritanya. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, agar aku semangat bikin video-video dan konten-konten yang lucu dan menariknya. Oke, bye bye guys. Sampai bertemu lagi. See you next time and thanks for watching.